Bapak Ibu, kalau mendengar neraka, kita teh harus langsung berlindung diri kepada Allah. Kalau teman-teman ikut materi Al-Hikmah tadi malam, ya mengerikan sekali kan, begitu. Jadi kalau dengar tadi pertanyaan tuh, kita langsung berlindung kepada Allah, diri kita, keluarga kita, dan anak cucu kita. Dan kalau kita berlindung kepada Allah dari neraka itu kudu harus lahir dari hati yang paling dalam gitu, bahwa memang kita merasa takut. Walladzina yakhshawna rabbahum su'al adzab. Orang-orang yang takut dengan azab yang buruk. Jadi ciri orang yang dicintai Allah itu kalau mendengar kata neraka langsung berlindung diri kepada Allah, ya. Ya tidak, ya bisa dengan hati kita, dalam hati kita kalau ada yang ceramah tentang neraka, ya Allah lindungi hamba, lindungi keluarga hamba, lindungi anak cucu hamba dari neraka, ya Allah, jauhkan, jauhkan. Kita semua mohon dijauhkan, ya. Nah, apalagi kalau teman-teman ikut detail, padahal yang saya sampaikan hanya sebagian kecil saja, ya. Tapi mengerikannya luar biasa. Nah, ada statement, sebenarnya semua orang tuh ya masuk neraka dulu, mau paling soleh apapun ya masuk neraka dulu. Karena katanya semua manusia itu pernah berbuat dosa. Jadi kudu dibersihin dulu. Nah, udah dibersihkan, baru dimasukkan ke surga. Tadi diumpamakan seperti pakaian. Kalau udah dipakai mah, walaupun kelihatan bersih, tetap ada debunya. Dicuci dulu, baru dilipat, diasupkan ke lemari. Nah, itu ilustrasi yang seperti benar, tapi tidak benar. Gitu. Makanya surga diumpamakan jika lemari. Masa manusia diumpamakan jika pakaian? Kan itu kegagalan logika sebenarnya, ya. Nggak sesederhana itu manusia juga anduk gitu ya, dicuci, dilipat, diasupkan ke lemari atau seperti pakaian, nggak begitu. Yang jelas di dalam Al-Quran itu kan dalam surat yang sering kita baca aja, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka mahiyah narun hamiyah. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi tidak perlu cari ayat-ayat yang jauh-jauh gitu, ya. Surat apa itu teh? Fa amman thaqulat, kita tes Kang Ridwan, itu teh surat apa? Kang Ridwan jangan Al-Qari'ah menghilang Ustaz. begitu. Apa? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, betul Pak Nang. Insyaallah Ustaz. Kata Pak Nang mah Izazul katanya, oh enggak katanya Al-Qari'ah. Fa'amma dalam surat Al-Qari'ah kan jelas sekali. Fa'amma man thaqulat, siapa yang berat timbangan amal baiknya, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Dia dalam kehidupan yang menyenangkan. Ya, dalam kehidupan yang menyenangkan berarti tidak harus lewat neraka dulu. Tidak harus, asal timbangan amal baiknya itu lebih banyak, ya. Wa amman khaffat mawazinu, tapi siapa yang ringan timbangan amal baik, nah baru boleh jadi dia dimasukkan dulu ke dalam neraka. Nah, kalau sudah di dalam neraka, ternyata di dalam hatinya ada sepercik keimanan, ada bekas-bekas ibadah, maka setelah sekian juta tahun dalam neraka, diambil lagi, diberi, disiram dengan air mata surga. Sampai kemudian orang yang sudah di neraka sekian juta tahun itu disiram dengan air surga, kemudian tumbuhlah seperti benih yang nempel di ujung sungai, begitu. Dia akhirnya masuk surga, tapi surga nanti pang ujungnya mungkin halamannya, tapi kan lumayan halamannya juga ada surga kan gitu. Nah, kalau yang ringan memang benar, ya, dia dimasukkan dulu. Makanya kenapa pengajian kita disebut majelis percikan iman, ya. Kenapa yayasan yang kita bangun itu namanya Yayasan Percikan Iman? Sebenarnya merujuk pada hadis Sahih Bukhari ini. Jadi ada orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka berjuta tahun, tapi kemudian di dalam hatinya ada sepercik keimanan. Mungkin pernah dengar MPI, sakali-kalina saumur hirup dengar MPI. Nah, ada sepercik, ya kan? Apalagi kalau
tiap minggu ya kan MPI-nya, atau tiap subuh ya gitu, atau tiap malam malam minggu itu al-hikmahnya. Nah, bukan percikan lagi itu. Sudah golontoran itu ya, golontor ya. Apa sih kalau percik? Nah, percik kan satu tetes. Kalau kalau kencang airnya apa istilahnya? Deras. Oh, deras ya. Jadi air nanti deras ya. Every day atau ya, every morning kita terus diulang. Nah, gitu. Jadi, sahabat-sahabat tercinta, jangan sepelekan amal soleh sekecil apapun. Inilah udi'u amala amilin. Ingat materi kita kemarin. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakan amal hambaku. Jadi, saudara-saudaraku tercinta, semua orang itu akan langsung ke dalam surga apabila fakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Itu kan teksnya jelas sekali, tidak perlu ada penafsiran apa-apa. Siapa yang berat timbangan amal baiknya dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi kan Pak Aam, semua orang berbuat dosa. Iya. Ya, kullu bani Adam khotoun, setiap manusia itu berbuat dosa. Tapi kita masuk surga itu, teman-teman, setelah dosa-dosa kita diampuni sebenarnya. Kalau Anda baca dalam surat As-Saff, jelas sekali. Sebelum masuk surga itu diampuni dulu. Nah, kenapa Allah mengampuni? Karena amal soleh kita berat timbangannya. Jadi di dalam surat As-Saff dikatakan, yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni kesalahanmu. Nah, lihat. Allah ampuni kesalahanmu. Setelah Allah ampuni kesalahan, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan kamu ke dalam surga. Jadi tidak kita nafikan yang namanya manusia mah pasti saya berbuat dosa. Ya, Ustadz Ihsan, Kang Jatnika, semua yang hadir di sini pernah berbuat dosa. Baik terasa ataupun tidak terasa. Baik by accident ataupun by design. Baik tampak ataupun tidak tampak. Baik kecil ataupun besar. Setiap orang beda-beda. Tapi kita semua pernah berbuat dosa. Karena Nabi sendiri mengatakan, kullu bani Adam khotoun. Semua manusia itu pernah berbuat dosa. Wa khairul khotoin at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah itu yang bertobat. Nah, makanya sebelum masuk surga, Allah ampuni kesalahan, gitu loh. Ya. Jadi diampuni, bukan diasupkan karena neraka, diampuni kesalahannya. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan ke dalam surganya. Jadi kalaupun berat timbangan amal baik, tetap dosa mah ada, tapi yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni kesalahan. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah masukkan ke dalam surga. Itu cara saya memandang hal ini. Ada dalilnya ya, tapi kalau ada sebagian saudara kita yang beranggapan, pokoknya mah manusia mah pasti karena neraka dulu aja, dibersihkan aja. Seperti pakaian dicuci dulu baru diasupkan ke lemari. Kalau ada yang ngotot seperti itu berpikirnya, ya kita hargai. Tapi kan dalil-dalilnya sudah saya kemukakan. Nah, semoga Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah agar hidup kita ini ada amalan-amalan soleh. Mungkin dalam 24 jam ada 10-15 menit, 1 jam kita berbuat dosa yang tidak terasa. Tapi paling tidak 23 jamnya kita isi dengan amalan soleh. Itu kan yang harus kita usahakan dalam hidup ini. Berusaha sebisa semampu kita, gitu.